Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada hari ini, pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga rezeki sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah sholat isya dan sholat tarawih berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, Ramadan sudah 5 hari kita lalui. Semoga 5 hari yang kita lalui dengan ibadah-ibadah yang maksimal, semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga sisa 24 hari lagi kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk memaksimalkan Ramadan kita. Jamaah salat isya, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak rahimakumullah. Pada kesempatan kultum isya ini atau tarawih ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema menghidupkan interaksi dengan Al-Quran selama di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatum minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Artinya Al-Quran kalau boleh kita bilang adalah dilahirkan. Berarti bulan Ramadan ini adalah bulan kelahiran Al-Quran. Sudah selayaknya sebagaimana kita setiap kali ada kelahiran atau memperingati suatu kelahiran atau suatu momentum baru, senantiasa kita melaksanakan perayaan-perayaan. Oleh karena itu tidak salah ketika kita selama bulan Ramadan ini lebih memperhatikan Al-Quran, karena pada bulan ini Al-Quran itu diturunkan. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi ia adalah juga pedoman hidup bagi seorang muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka interaksi kita dengan Al-Quran harus lebih dari sekedar membaca. Ada beberapa bentuk interaksi yang bisa kita hidupkan selama bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan tartil agar lidah dan hati terbiasa dengan kalam Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mendengarkan bacaan Al-Quran, karena ia akan menenangkan jiwa. Tidak cukup kita hanya membaca, melafalkan dengan lidah sendiri, tetapi terkadang kita perlu mendengarkan
dengan telinga kita bacaan-bacaan Al-Quran, karena terkadang dengan membaca bacaan Al-Quran dari orang lain itu lebih bisa menenangkan jiwa. Terkadang kita kalau hanya mengandalkan bacaan sendiri, apalagi kalau bacaannya masih kurang fasih seperti saya, otomatis kurang menyentuh hati. Tapi ketika mendengar bacaan Al-Quran yang fasih, yang merdu, mungkin akan bisa menyentuh dan melunakkan hati kita. Itu membaca dan mendengarkan Al-Quran. Kita memperbanyak bacaan Al-Quran dan juga mengurangi mendengarkan suara-suara lain. Kita perbanyak mendengarkan suara Al-Quran pada telinga kita. Kemudian berikutnya adalah mentadaburi ayat-ayatnya. Setelah membaca, kita berusaha untuk membaca artinya, ayat-ayatnya, membaca arti dan merenungi maknanya sehingga mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berikutnya adalah mengamalkan isi Al-Quran dalam akhlak, ibadah, dan muamalah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa interaksi Al-Quran adalah jalan menuju kemuliaan. Sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dikenal sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Al-Quran. Beliau tidak hanya membaca, tetapi benar-benar menghayati setiap ayat. Dikisahkan ketika membaca ayat tentang azab, beliau menangis terseduh-seduh seakan ayat itu turun langsung untuk dirinya. Begitu pula ketika membaca ayat tentang rahmat Allah, wajahnya berseri penuh harapan. Kisah ini mengajarkan bahwa interaksi dengan Al-Quran harus menyentuh hati, bukan sekedar lisan. Al-Quran akan hidup dalam diri kita bila kita membacanya dengan tadabbur dan menjadikannya pedoman dalam setiap langkah. Sahabat yang lain, Utsman bin Affan radhiyallahu an, sangat mencintai Al-Quran. Beliau sering menghatamkan Al-Quran dalam salat malamnya. Bahkan beliau berkata, seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah merasa cukup dengan Al-Quran. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kisah lainnya adalah Imam Syafi'i yang sangat kita kenal, yang menjadi panutan kita dalam mazhabnya. Beliau selama bulan Ramadan tidak kurang 2 kali khatam Al-Quran dalam sehari. Itu selama bulan Ramadan. Jadi kalau ada 30 hari dalam Ramadan, berarti beliau khatam selama 60 kali di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana dengan kita? Mungkin kita pada tahap awalan adalah dengan membaca dan juga mendengarkan, memperbaiki bacaan. Jangan malu untuk belajar. Terkadang ada orang yang ditanya, berapa kali engkau membaca dalam sehari Al-Quran? Ada yang bilang mungkin selembar, 2 halaman, bahkan ada yang 1 juz, bahkan ada yang lebih. Tapi ada juga yang mungkin tidak sama sekali dalam sehari membaca Al-Quran. Kalau ditanya kenapa malas membaca Al-Quran, ada saja yang menyampaikan bahwa alasannya malu. Malu karena bacaannya tidak lancar, atau bahkan ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, itu mungkin semoga tidak ada di sini ya. Seharusnya kalau kita malu karena tidak membaca Al-Quran, seharusnya justru kita harus semangat membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Sebagaimana kita lihat anak kita, kalau misalnya tidak bisa naik sepeda, kemudian melihat temannya naik sepeda bisa, dia harus bersemangat untuk bisa naik sepeda. Demikian juga kita, apabila kita melihat saudara kita muslim, tetangga kita atau jamaah di masjid ini lebih bagus bacaannya, kita harus semangat untuk semakin banyak belajar membaca Al-Quran. Mungkin kalau di Masjid Al-Jamal ini, jamaah ibu-ibunya sudah rutin ada kajian tahsin Al-Quran setiap hari Senin. Mungkin untuk bapak-bapaknya yang masih belum, semoga kedepannya ada semangat dari bapak-bapak sekalian jamaah Masjid Al-Jamal ini untuk
semangat lagi belajar dalam memperbaiki bacaan dalam membaca Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat harian kita. Luangkan waktu setiap hari meski hanya beberapa ayat untuk membacanya dan merenunginya. Dengan begitu hati kita akan tenang, hidup kita akan terarah, dan insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintai Al-Quran, menghidupkan interaksi dengannya, dan menjadikan cahaya dalam kehidupan kita. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan ahli Al-Quran. Berkailah Ramadan kami, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskanlah kami dari api neraka, dan tutuplah Ramadan kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.